Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-8 Ramadan 1441 Hijriah ini, izinkan saya untuk berbagi terkait satu tema, yaitu 3 perkara yang akan merusak pahala puasa kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu bahwa puasa ini banyak keutamaannya, dan puasa merupakan amalan yang langsung diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya besar. Akan tetapi kemudian ada hal-hal yang kebanyakan dilakukan oleh kebanyakan orang, namun tidak disadari ternyata perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang kita anggap biasa, bisa menghancurkan pahala puasa kita, yang sejak kemudian terbit fajar sampai dengan terbenam matahari kita menahan lapar dan haus. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian hal ini harus kita ketahui, bahwa ada hal-hal, ada perkara yang bisa menghancurkan pahala daripada puasa kita. Dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Rubba shaimi hazuhu min siyamihil ju' wal atas." Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan daripada pahala puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Hadis ini memberikan gambaran terkait dengan banyak orang kemudian hanya sekedar melaksanakan puasa, akan tetapi kemudian pahalanya nol besar. Pahalanya berapa? Nol. Yaitu tidak mendapatkan apa-apa dari rasa lapar dan haus yang ditahan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Yang pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta, berbohong, atau azur, dalam bahasa Arab disebut dengan azur, merupakan salah satu perbuatan atau perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Dari pagi kita puasa sampai dengan sore hari, yang kita dapatkan adalah nol pahala kita. Kewajiban kita gugur, akan tetapi kemudian pahala yang diberikan tidak sesuai yang kemudian yang kita harapkan. Oleh karena itu kemudian berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam bertutur kata dengan siapapun pada saat kita kemudian melaksanakan puasa. Kenapa ini kemudian dusta menjadi penyebab gagalnya puasa kita? Karena dusta bisa merugikan banyak orang. Dusta bisa menghancurkan suatu keadaan, suatu kondisi. Orang bisa bertengkar, orang bisa kemudian berperang hanya dengan kata-kata yang dusta, informasi yang tidak valid, informasi yang salah yang diberikan. Oleh karena itu agama kita, agama Islam ini sudah memprotek, sudah melindungi umat ini agar kemudian tidak rusak, yang diantara penyebabnya adalah perkataan dusta. Yang kedua, pahala kita kemudian bisa rusak, pahala puasa kita bisa rusak disebabkan karena berkata-kata yang sia-sia atau berkata-kata yang mengandung unsur porno. Berkata sia-sia biasa terjadi di sekitar kita. Motifnya bisa jadi hanya karena bermain, bahasa pergaulan, dan seterusnya. Padahal kemudian berkata sia-sia atau lagu dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang kemudian bisa menghancurkan pahala puasa kita. Oleh karena itu kemudian ditapis kata-kata kita, ditapis pembicaraan kita sebelum kemudian kita sampaikan ke orang lain. Begitupun dengan bahasa-bahasa yang mengandung unsur porno, yang bisa membangkitkan syahwat, yang bisa merangsang orang. Ini pun kemudian harus bisa dikendalikan, karena bisa merusak pahala puasa kita. Tidak ada guna kemudian kita menahan lapar dan haus, lantas yang kita dapatkan tidak ada pahala sama sekali yang kita dapatkan. Oleh karena itu kemudian belajarlah kemudian dengan sekuat tenaga untuk bisa menjaga lisan kita,
dari kata-kata yang sia-sia dan mengandung unsur porno di dalamnya. Lagu dan rafats ini istilah dalam bahasa Arab yang sering kemudian digunakan dan disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, akan tapi puasa adalah bisa menjaga lisan kita dari lagu dan rafats, dari berkata sia-sia atau berkata yang mengandung unsur porno. Oleh karena itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari jaga lisan kita. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Berupayalah kemudian momentum Ramadan ini untuk mendidik lisan kita agar lebih baik lagi, sehingga ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, kita lebih baik dalam bertutur kata, sopan dengan berbicara dengan orang lain, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pahala puasa kita bisa rusak disebabkan karena ketika kita berpuasa tapi kita masih bermaksiat. Contoh yang sederhana adalah ketika kita melakukan sahur, kita mungkin sahur dengan makanan yang halal, hasil kemudian jerih payah kita, hasil nafkah suami misalnya, yang dibawa ke rumah kita pakai untuk sahur. Tapi menjelang berbuka puasa, ketika misalnya kita membuat menu buka puasa, kita cek di kulkas kita, ketika kita mau masak sayur misalnya, tidak ada buah jeruk, di tempat rempah-rempah tidak ada jeruk. Tetapi ketika kita keluar dari pintu belakang rumah kita, ternyata tetangga kita punya pohon jeruk, dan tanpa sepengetahuan tetangga kita ambil jeruknya, lantas kita jadikan sebagai rempah untuk dicampurkan dengan masakan kita tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan itu adalah kegiatan mencuri. Aktivitas kita mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, walaupun dia tetangga baik kita, maka itu tergolong mencuri, dan ini maksiat. Jadi kita sahur dengan makanan halal, tapi kita berbuka dengan makanan yang haram. Yang seperti inilah kemudian salah satu contoh yang bisa menggugurkan atau merusak pahala puasa kita. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, akan tetapi kita tidak bisa menghindari dari aktivitas-aktivitas yang berbau maksiat dalam kegiatan kita keseharian. Oleh karena itu kemudian ketika kita berpuasa, maka puasakan juga semua alat indera kita. Puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan kaki kita, puasakan tangan kita, agar kemudian pahala puasa kita utuh dan kita mendapatkan pahala yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan pengharapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan seluruh dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan. Demikian sesingkat ini yang bisa saya bagi terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan, yang menghancurkan pahala puasa kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.